Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan yang beranggotakan saya sendiri Tina Milani dan rekan saya Neni. Kami di sini akan menyampaikan materi mengenai blok cipher, RC5 dan RC6. Materi yang pertama akan disampaikan adalah RC5 oleh saya sendiri. RC5 dibuat oleh Ronald Rives dari laboratorium RSA pada tahun 1994 yang merupakan salah satu finalis AES yaitu RC6 yang dikembangkan dari RC5. Berbeda dengan kebanyakan algoritma blok cipher yang kaku, RC5 memiliki keunggulan utama pada fleksibilitasnya. Pengguna dapat menyesuaikan 3 parameter utama. Yang pertama, ukuran blok yang bervariasi mulai dari 16, 32 hingga 64 bit. Yang kedua, panjang kunci yang sangat fleksibel dari 0 hingga 2040 bit. Dan yang ketiga, jumlah putaran yang bisa diatur dari 0 sampai 255 putaran. Fleksibilitas ini memungkinkan RC5 dioptimalkan untuk berbagai kebutuhan keamanan dan performa. Sebelum proses enkripsi dimulai, RC5 melakukan pembentukan kunci putaran. Total kunci internal yang dibutuhkan adalah 2R ditambah 2 buah yang disimpan dalam larik S pada elemen. Dalam larik ini memiliki panjang 1 word atau W-bit. Proses dimulai dengan menyalin kunci eksternal ke dalam larik L. Jika panjang kunci bukan kelipatan dari ukuran word, maka akan dilakukan padding dengan angka 0. Setelah itu, larik S diinisialisasi menggunakan konstanta P sub W dan Q sub W. Dengan rumus S indeks kosong sama dengan P sub W. Dan untuk elemen berikutnya adalah hasil penjumlahan elemen sebelumnya dengan Q sub W. Dalam perhitungan parameter konstanta tadi, terdapat fungsi bernama odd. Fungsi ini bertujuan untuk memberikan bilangan bulat ganjil terkecil yang nilainya paling dekat dengan input yang diberikan. Ini penting untuk memastikan distribusi kunci internal yang baik. Mari kita tinjau proses enkripsi RC5 dengan contoh ukuran blok 64 bit. Pertama, blok plaintext dibagi menjadi 2 bagian sama besar, yaitu bagian A dan bagian B, yang masing-masing berukuran 32 bit. Langkah awal sebelum masuk ke putaran utama adalah menjumlahkan A dengan kunci X indeks kosong dan menjumlahkan B dengan kunci S indeks 1 menggunakan operasi modulo 2 × 32. Setelah inisiasi awal, kita masuk ke putaran utama sebanyak R kali. Di setiap putaran dilakukan 3 operasi utama secara berurutan. Operasi XOR, pergeseran sekuler ke kiri, dan penjumlahan modulo 2 × 32 dengan kunci putaran seperti yang terlihat pada rumus bagian A. Diproses terlebih dahulu menggunakan nilai B, kemudian bagian B diproses menggunakan nilai A yang baru. Setelah semua putaran selesai, nilai terakhir yang tersimpan di dalam register A dan B adalah hasil enkripsinya. Gabungan dari A dan B inilah yang membentuk blok ciphertext utuh berukuran 64 bit.
Proses ini sangat efisien karena hanya mengandalkan operasi dasar pada prosesor. RC6 yaitu merupakan algoritma kriptografi kunci simetris dengan tipe block cipher, yang artinya proses enkripsi dan dekripsi itu menggunakan kunci yang sama. Data diproses juga dalam bentuk blok, bukan aliran bit. Nah, RC6 ini dikembangkan oleh Ronald Rippes dan tim RSA Laboratorios pada tahun 1998 sebagai pengembangan dari RC5, khususnya untuk memenuhi kriteria kompetisi AES. Nah, RC6 juga melakukan enkripsi terhadap blok data berukuran 128 bit dengan panjang kunci variabel mulai dari 128 bit hingga 220 bit. Nah, pemilihan blok 128 bit itu penting karena sesuai dengan standar keamanan modern, lalu memberikan ruang difusi yang lebih luas dibandingkan blok 64 bit. Nah, disebutkan juga bahwa pembangkitan kunci internal RC6 itu identik dengan RC5, yang artinya RC6 yaitu menggunakan key schedule yang sudah terbukti kuat, hanya mengubah struktur enkripsi utamanya. Nah, hubungan RC6 dengan RC5 yaitu ada kesamaannya, yaitu menggunakan operasi core, menggunakan penjumlahan module, menggunakan rotasi bit. Nah, perbedaannya itu RC6 menambahkan operasi perkalian modulo, dan RC6 itu menggunakan 4 registrasi A, B, C, dan D, sedangkan RC6 hanya 2. Nah, penambahan operasi perkalian itu membuat hubungan antara bit menjadi lebih non-linear, sehingga lebih sulit dianalisis secara matematis dan lebih tahan terhadap serangan kriptoanalisis. Nah, pada slide selanjutnya itu menunjukkan bahwa RC6 itu menggunakan struktur mirip dengan jaringan pastel. Pada pastel itu data dibagi menjadi beberapa bagian, diproses juga berulang dalam beberapa putaran. Nah, keamanan ini juga diperoleh dari pengulangan dan difusi. RC6 yaitu menggunakan fungsi Px sama dengan X dalam kurung 2X plus 1. Nah, fungsi ini itu dipilih karena menghasilkan bilangan ganjil dan memberikan efek pencampuran bit yang kuat, dan menjadikan jumlah rotasi itu bergantung pada data, bukan konstan. Lalu selanjutnya itu menjelaskan tentang masukan berupa plain text yang disimpan dalam 4 register W bit A, B, C, D, dan R itu menunjukkan jumlah putaran enkripsi. E sama dengan O 2R plus 3 adalah kunci internal hasil dari key schedule yang tadi. Nah, keluaran berupa ciphertext yang tetap disimpan dalam A, B, C, dan D. Nah, lalu pada tahap awal itu enkripsi DB plus S dalam kurung 1 dan D sama dengan D itu plus S dalam kurung 1. Nah, makna dari tahap ini itu plain text yang langsung dikombinasikan dengan kunci. Nah, mencegah juga pola plain text muncul di awal putaran, merupakan bentuk initial waiting. Nah, tahap ini juga meningkatkan keamanan bahkan sebelum putaran utama dimulai. Nilai T dan U itu dihitung sebagai menggunakan perkalian module, dan hasilnya itu dirotasikan berdasarkan ukuran Word. Nilai T dan U akan menentukan besar rotasi selanjutnya pada operasi utama, yaitu pada tahap ini register A dan C itu diproses dan maknanya itu core mencampur datakan dan rotasi menyebar perubahan bit, lalu menambahkan kunci memperkuat hubungan dengan secret key. Nah, inti kekuatan dari RC6 yaitu A, B, C, D, dan P, C, D, A yaitu fungsi rotasi register. Semua register itu mendapat peran seimbang, tidak ada register yang selalu berada di posisi yang sama, dan meningkatkan difusi antar bagian blok. Setelah semua putaran selesai, antara A sama dengan A plus S 2R tambah 2 dan C tambah C
plus S dalam kurung 2R plus 3. Nah, ini itu disebut sebagai final waiting, yaitu berfungsi untuk menyulitkan pembalikan tanpa kunci, lalu menutup proses enkripsi dengan pengacakan tambahan. Nah, gabungan A, B, C, D, dan D itu membentuk ciphertext 128 bit. Lalu di sini itu ada deskripsi RC6 adalah kebalikan matematis dari enkripsi. Nah, prinsipnya itu urutan putaran balik atau operasi ditukar. Plus menjadi min dan kecil menjadi besar. Nah, karena RC6 ini itu bersifat simetris. Nah, slide ini juga menjelaskan notasi matematika, yaitu semua operasi dilakukan dalam module 2⁻W. Rotasi bersifat sirkular, yaitu panjang rotasi ditentukan oleh bit tertentu dari data. RC6 yaitu merupakan pengembangan dari RC5. Nah, menggunakan blok 128 bit, lalu menambahkan juga operasi perkaliannya, lalu dirancang untuk standar keamanan tinggi dan cocok untuk implementasi software dan hardware. Sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.